Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2801. Helikun memblokir kota. Sesuatu terjadi pada kota Ling. Sebuah elit telah memblokir pintu masuk, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar kota. Yang bahkan tidak bisa ditangani oleh permaisuri. Memang dia tidak bisa mengatasinya, karena orang yang datang adalah yang mulia tingkat keempat. Dia Likun, tidak ada yang aneh baginya untuk muncul. Dia sebelumnya menderita kerugian besar di tangan Ling Han, dan ditambah dengan dendam pribadi putranya, dia pasti tidak akan mengampuni Ling Han. Sekarang krisis histeria telah diangkat, pengekangan pada Yang Mulia Surgawi tidak ada lagi. Awalnya, mereka bersatu dalam sikap terhadap musuh eksternal. Sekarang tidak perlu menghadapi musuh eksternal, Yang Mulia Surgawi harus berjuang untuk keluhan pribadi mereka sendiri. Helikun butuh waktu lama untuk datang ke sini karena dia tidak tahu di mana Ling Han sebelumnya. Tetapi dengan pertumbuhan kota Ling, secara alami tidak mungkin untuk menjadi rahasia lagi. Yang mengejutkan Ling Han adalah Helikun baru saja memblokir pintu masuk dan tidak bergerak. Ling Han, kamu akhirnya muncul. Helikun mencibir. Aku tidak bergerak, karena aku ingin kamu merasakan perasaan dikhianati dan diasingkan. Dia berhenti sejenak, dan kemudian mengulangi, semuanya, dengarkan. Anda harus meninggalkan kota Ling dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak, dalam waktu 1 bulan, saya akan memusnahkan seluruh kota Ling dengan tangan saya sendiri, dan mereka yang tersisa, akan mati. Ternyata ini adalah idenya. Ling Han benar-benar ingin memberinya nasihat, bahwa penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara, apalagi saat mengoceh selama sebulan. Helikun, kamu benar-benar luar biasa. Ling Han menggelengkan kepalanya, nadanya penuh penghinaan. Ada apa dengan nada bicaramu? Seketika, Helikun memiliki keinginan untuk membunuhnya. Tetapi ketika dia memikirkan penghinaan yang dibawa Ling Han kepadanya dan putranya, dia dengan paksa menekannya. Membunuh Ling Han saja tidak bisa membebaskannya dari kebenciannya. Yang terakhir harus dihukum berat. 1 bulan kemudian, dia akan membunuh Ling Han yang telah benar-benar kehilangan semua keluarga dan teman, dan kemudian mengekstrak segel Yang Mulia Surgawi yang dipegang oleh pihak lain, dan mengambilnya untuk penggunaan pribadinya. Helikun tidak khawatir bahwa kekuatan Ling Han akan meningkat pesat dalam bulan ini, atau bahwa dia mungkin mendapatkan bala bantuan, karena seluruh kota Ling telah ditutup, dan tidak mungkin ada berita yang disebarluaskan. Dia masih memiliki banyak kepercayaan pada dirinya sendiri. Selama Ling Han kembali, dia akan terjebak. Ling Han, aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk mengatur pemakamanmu, kata Helikun dengan dingin, duduk bersila di gerbang kota sambil melepaskan aura kuatnya, yang menyelimuti seluruh kota Ling. Dia sengaja melakukannya, di bawah aura yang begitu kuat. Orang-orang di kota Ling pasti akan gemetar ketakutan, dan satu-satunya pikiran mereka adalah melarikan diri. Ling Han tersenyum ringan. Baiklah, kita akan bertarung lagi dalam waktu 1 bulan. Dia juga ingin melihat berapa banyak orang yang merasa tak tertahankan dan melarikan diri dari kota. Kota Ling tidak membutuhkan orang yang tidak setia seperti itu. Ling Han memasuki kota seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berbicara dan tertawa bersama istri-istrinya. Secara alami, dia punya rencana dalam pikirannya. Pertama, dia masih memiliki surat yang ditinggalkan Chu Hao bersamanya, dan merobeknya akan melepaskan serangan tingkat kelima, yang secara alami dapat menghancurkan tingkat keempat dengan mudah. Kedua, selama Ling Han tidak berada di tempat yang kacau seperti medan perang alam, dia dapat melintasi dengan bebas melalui dunia Genesis, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak takut pada Helikun,
dan bukan tidak mungkin untuk membunuh pihak lain. Hari demi hari, tekanan Helikun sepertinya semakin kuat. Memang, ini adalah tekanan yang berasal dari penghormatan surgawi tingkat keempat, begitu kuat sehingga bahkan Raja Surgawi ke-9 akan gemetar di bawah kekuatan seperti itu dan tidak dapat menahannya. Sebagian besar orang di kota Ling hanyalah orang biasa, jadi bagaimana mereka bisa menanggungnya? Wajar jika para pengusaha itu langsung kabur. Mereka tidak ada hubungannya dengan kota Ling sejak awal, jadi mengapa mereka tetap tinggal? Kemudian, beberapa keluarga yang tidak teguh pendirian juga mulai mengungsi. Mereka sangat yakin bahwa Ling Han akan dikalahkan, jadi mereka tentu saja tidak ingin kalah dengan kota Ling. Ling Han tidak menghentikan mereka, karena dia benar-benar tidak berhak meminta orang lain untuk hidup dan mati bersamanya. Namun, orang-orang ini tidak perlu lagi tinggal di kota Ling di masa depan, karena mereka sama sekali tidak diterima. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, klan Feng, klan Murong, dan klan Cheng juga menunjukkan keraguan-raguan. Tentu saja, Feng Poyun dan Murong King lebih dari bersedia untuk maju dan mundur bersama Ling Han. Tetapi keturunan mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Ling Han. Ketika Ling Han kuat, mereka bersedia untuk tetap dekat dengannya dan mendapatkan kemuliaan. Tetapi begitu Ling Han berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan bahkan menempatkan mereka dalam situasi genting, maka mereka tentu saja tidak ingin mati bersamanya. Pada awalnya, mereka berharap Ling Han akan mengeluarkan kartu truf dan meledakkan musuh eksternal ini. Namun, tenggat waktu 1 bulan semakin dekat dan dekat. Namun Ling Han masih tidak bergerak, yang tentu saja membuat mereka kehilangan kesabaran. Mereka takut akan pembalasan Ling Han, jadi mereka bergerak diam-diam, dan tiba-tiba kabur pada malam tertentu. Tentu saja, sebagian kecil orang memilih untuk tetap tinggal, tidak semua orang tidak tahu berterima kasih. Namun, orang-orang seperti itu terlalu sedikit. Ini benar bahkan untuk 3 klan besar itu, belum lagi klan kecil lainnya yang melekat pada mereka benar-benar hilang. Semua istri Ling Han sangat kesal dan marah. Sementara Ling Dongsing dan istrinya mengkhawatirkan putra mereka, tidak tahu bagaimana mereka semua bisa melewati bencana ini. Meskipun Ling Han telah menghibur mereka, begitu pasangan tua itu tahu bahwa Helikun adalah yang mulia surgawi tingkat keempat, mereka benar-benar tidak terlalu percaya pada Ling Han. Ketika lebih dari 20 hari telah berlalu, seseorang terdengar berteriak dan memaki di luar gerbang kota. Zhu Xuaner pergi untuk melihatnya, dan ketika dia kembali, wajahnya yang cantik penuh amarah. Ternyata orang-orang yang mengutuk di luar kota adalah mereka yang sebelumnya melarikan diri dari kota Ling. Mereka telah menjadi pengkhianat, dan bertindak seolah-olah mereka adalah bawahan Helikun. Mereka semua bertindak tinggi dan perkasa. Permaisuri menjadi sangat marah sehingga dia segera ingin keluar dan membantai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini, tetapi dibujuk oleh Ling Han. Bagaimanapun, tidak banyak hari tersisa, dan ketika saatnya tiba, mereka hanya akan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Suamiku, apakah kamu benar-benar percaya diri? Semua wanita bertanya satu demi satu. Lagi pula, Helikun adalah yang mulia surgawi tingkat keempat, dan 4 kata ini saja membawa tekanan yang luar biasa. Ling Han tersenyum percaya diri. Tidak masalah. Beberapa hari kemudian, semakin banyak orang mengutuk kota. Banyak dari mereka adalah elit dari Ascending Origin Tier. Jadi pengaruh mereka secara alami sangat besar dan perkasa, dan suara mereka dengan jelas menyebar ke setiap sudut dan sudut kota. Ling Han melihat dari atas kota, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku bertanya-tanya siapa itu," dan ternyata He Yufeng telah datang. Tidak ada serangan mengutuk kota sebelumnya, jadi mengapa tiba-tiba dimulai? Itu karena sebelumnya tidak ada He Yufeng, dan sekarang orang ini juga datang. Dia mungkin orang yang datang dengan ide yang begitu buruk. Baiklah, Ling Han hanya akan membunuh ayah dan anak bersama di masa depan. Ling Han sangat tenang.
Dia hanya akan membiarkan pasangan ayah dan anak itu menjadi sombong selama beberapa hari lagi untuk membantunya menyingkirkan semua orang yang tidak setia, memberikan perubahan besar bagi kota Ling. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan akhirnya batas waktu 1 bulan pun tiba. Ling Han, keluar dan mati, He Li Kun berkata dengan ringan, tetapi suaranya bergema jauh dan luas. Dia adalah yang mulia surgawi tingkat keempat, kuat hingga tak terlukiskan. Ling Han dan permaisuri keluar bergandengan tangan, berdiri di tembok kota, sementara wanita lain mengikuti di belakang. Mereka hanyalah raja surgawi, dan karenanya harus bergantung pada Ling Han dan permaisuri untuk menahan aura penindas dari tingkat keempat. Ling Han, apakah kamu berani bertarung? He Yufeng melompat keluar dengan tatapan serius. Dia sudah maju ke tingkat kedua, yang bisa dikatakan sebagai kemajuan pesat, dengan demikian menghidupkan kembali kepercayaan dirinya, dan berpikir bahwa dia pasti akan mampu menekan Ling Han. He Li Kun awalnya ingin menghentikannya karena dia tahu seberapa jauh kekuatan Ling Han yang sebenarnya telah dicapai. Tetapi setelah memikirkannya lagi, dia pikir akan baik membiarkan putranya menderita sedikit untuk memotivasi dia dan mencegahnya. Terlalu berpuas diri, dia ada di sini. Selama dia bisa meledakkan Ling Han sampai mati, tidak masalah bahkan jika putranya dikalahkan. Simpul di hatinya akan segera dilepaskan. Memikirkannya seperti ini, dia tidak menyarankan untuk tidak melakukannya. Chapter 2802. Lakukan sesuatu. Anda, Ling Han menggelengkan kepalanya. Bukannya aku meremehkanmu, tapi kamu tidak layak menjadi lawanku. Ling Han, He Yufeng mengertakkan gigi. Betapa mendominasinya dia ketika dia benar-benar bisa menekan Ling Han hanya dengan satu gerakan. Jika Lin Piaosui tidak bergerak saat itu, orang ini pasti sudah lama mati. Bagaimana dia bisa memiliki hak untuk menjadi sombong sekarang? Permaisuri berdiri. Aku akan membunuhmu. He Yufeng menjadi sangat marah hingga ekspresinya berubah mengerikan. Mengapa orang-orang di sisi Ling Han begitu sombong? Dia hanyalah pemuja surgawi tingkat pertama, namun ingin menekan dirinya sendiri. Dia mendengus, dan berkata, "Baik, aku ingin melihat ekspresi orang ini begitu aku menekanmu." Kecantikan permaisuri membuat jantungnya berdetak kencang. Betapa menyakitkannya jika dia membunuh permaisuri di depan Ling Han. Ide yang bagus. Ling Han, tuan muda kami akan menekanmu. Di belakang mereka, orang-orang yang memberontak dan tidak bermoral itu memanggil. Mereka bersorak untuk He Yufeng sambil mengejek Ling Han. Mata Ling Han menajam, dan kemanapun pandangannya menyapu, tidak ada seorang pun di antara orang-orang ini yang tidak kehilangan suaranya. Seorang yang mulia surgawi telah marah, dan langit dan bumi dipindahkan, jadi siapa yang masih berani berteriak? Kenapa diam saja? He Li Kun berkata dengan ringan sambil berbalik untuk memberikan pandangan sekilas, yang segera membuat jantung orang-orang itu berdetak kencang, sehingga mereka hanya bisa menggigit peluru, dan sekali lagi mulai melontarkan serangkaian kutukan. He Li Kun membelai janggutnya dan tersenyum. Di masa lalu, dia telah dimarahi paling parah oleh Ling Han, tapi dia bangga dengan statusnya, jadi tentu saja dia merasa jijik untuk mengutuk orang lain. Permaisuri melompat keluar dan menyerbu ke arah He Yufeng. Ledakan. Kedua yang mulia surgawi segera memulai pertempuran sengit. Setelah bertukar hanya beberapa pukulan, ekspresi He Yufeng berubah menjadi syok. Kekuatan permaisuri jauh melebihi harapannya. Bukan saja dia tidak mudah ditekan olehnya, dia sebenarnya bahkan lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Sudah cukup buruk dengan Ling Han yang aneh. Mengapa orang-orang di sekitarnya sama anehnya? Serangan permaisuri menjadi semakin parah. Dia sudah bertahan selama sebulan, dan sekarang dia akhirnya bisa bergerak. Semua itu meledak di setiap serangan yang dia tembakkan. Ling Han mengangguk. Memang, permaisuri telah menggabungkan kekuatan 100 dimensi. Meskipun saat ini dia masih berada di tahap tengah tingkat pertama, kecakapan bertarungnya berada di tahap tengah tingkat kedua,
setelah sepenuhnya melewati tingkat kultivasi. Dan bagaimana dengan He Yufeng? Meskipun dia adalah yang mulia surgawi tingkat kedua, dia hanya berada di tahap awal tingkat kedua, dan kecakapan bertarungnya juga sejalan dengan tingkat kultivasi, yang jelas membuatnya lebih rendah dari permaisuri. Oleh karena itu, He Yufeng ditekan oleh permaisuri begitu dia datang untuk bertarung. He Yufeng juga mengetahui hal ini, tetapi tidak terlalu mengkhawatirkannya, karena kecakapan pertempuran tidak hanya ditentukan oleh kekuatan saja, tetapi juga teknik pemujaan surgawi, segel yang mulia, dan alat pemujaan surgawi. Weng, dia menghunus pedang dengan 7 segel yang bersinar di atasnya, yang telah dia terapkan kekuatan yang mulia surgawi, dan kemudian diperkuat dengan teknik yang mulia surgawi dan segel yang mulia surgawi, dan melepaskan serangannya ke arah permaisuri. Permaisuri tidak memiliki alat penghormatan surgawi, dia dirugikan dalam hal ini. Dia menghindari pedang tajam itu, berkeliaran terus-menerus. Dia kemudian mengirimkan telapak tangannya yang seperti batu giok dalam serangan telapak tangan, mengedarkan 9 transformasi yang mulia surgawi, dan meningkatkannya dengan segel yang mulia surgawi. Kecakapan pertempurannya tiba-tiba melonjak. Sejauh menyangkut kekuatan, tentu saja permaisuri lebih kuat, tetapi He Yufeng memiliki alat penghormatan surgawi di tangannya. Dia tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan benar-benar bisa menutupi kekurangan kekuatan. Keduanya bertarung dengan sengit, tetapi tidak ada pemenang yang jelas untuk sementara waktu. Bagaimanapun, sepertinya keduanya seimbang. Namun, semua orang tahu bahwa He Yufeng telah kalah, dan itu bukan hanya sedikit. Tingkat kedua bertarung melawan tingkat pertama, dan bahkan menggunakan alat penghormatan surgawi, tapi itu hanya seri. Apakah Anda tidak akan malu? Wajah He Yufeng memerah saat dia merasa frustrasi, geram, dan malu sekaligus. Bahkan orang-orang di sisi Linghan bisa menang melawan yang kuat dari posisi lemah, mampu melawannya bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih rendah dari tingkat minor. Ini terlalu tidak masuk akal. Cukup, He Likun berteriak dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin putranya terus menderita pukulan psikologis seperti itu. Jika tidak, itu sama sekali tidak akan menjadi dorongan bagi putranya, melainkan memukul kepercayaan dirinya dan membuatnya meragukan hidupnya. He Yufeng meluncurkan beberapa serangan lagi sebelum berhenti dengan sangat enggan dan mundur. Ling Han menggelengkan kepalanya. Istriku, dengan tingkat kultivasinya menjadi tingkat pertama, bertarung melawanmu, dan dia hampir mengalahkanmu. Oleh karena itu, sampah seperti Anda harus lebih mematuhi aturan, dan tidak keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Mata He Yufeng menyala dengan api, namun dia tidak membantah, karena pernyataan itu didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Ling Han membengkokkan jarinya ke arah He Likun. Kakek tua, giliranmu sekarang. He Likun mencibir. Kamu mungkin seorang pembicara yang fasih, tetapi di hadapan kekuatan absolut, hanya akan ada keluhan untukmu. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Siapa yang dipukuli sampai babak belur olehku saat itu? Jika kamu tidak berlari secepat itu, kamu pasti sudah mati sekarang, kan? Tatapan He Likun menajam. Ketika dia dihancurkan oleh Ling Han di masa lalu, itu sebenarnya telah disaksikan oleh semua orang di depan umum, yang memalukan dia tidak akan pernah bisa menghapusnya. Dia mendengus, aku akan mencapai apa yang telah kukatakan sebelumnya, yaitu meratakan kota Ling. Dia bergerak, boom, kekuatan menakutkan memadat, berubah menjadi tangan raksasa yang mengerikan, dan menekan ke arah kota Ling. Dengan kekuatan penghormatan surgawi tingkat keempat, ketika pukulan ini berlalu, kota Ling pasti akan musnah selamanya. Ling Han juga bergerak, segera mengeluarkan pedang iblis surgawi. Dengan tebasan pedang ke arah langit, sua, tangan besar itu langsung terbelah tepat di tengah, dan bagian itu jatuh di dua sisi yang berlawanan. Peng! Tanah berguncang saat kedua kekuatan ini masing-masing menghantam sisi timur dan barat kota, menyebabkan gempa bumi yang kuat. Ling Han memegang pedangnya dan menyerbu ke arah He Likun.
Dia tidak bisa membiarkan pihak lain bertindak sembarangan. Jika tidak, kota Ling akan benar-benar hancur jika dia sedikit lalai. Kamu mencari kematian? He Li-kun berkata dengan dingin. Dia secara alami tidak akan takut berkelahi, dan mulai bertukar pukulan dengan Ling Han. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati orang-orang di sekitarnya, dan langsung meledak dengan kekuatan penuh. Ingat bahwa ada banyak orang yang tidak bermoral tepat di belakangnya. Pada saat ini, mereka tersentak oleh kekuatan yang meledak darinya, dan 99% darinya berubah menjadi debu. Hanya 4 atau 5 orang yang selamat, tetapi mereka juga terluka parah dan tidak jauh dari kematian. Mereka semua sangat menyesalinya. Seandainya mereka tahu sebelumnya, mereka tidak akan ikut dalam keributan dan akhirnya kehilangan nyawa. Ling Han bertempur sengit melawan He Li-kun. Dia segera berusaha sekuat tenaga untuk menyalurkan segel yang mulia surgawi, teknik 9 transformasi yang mulia surgawi, teknik petir 5 elemen, dan yang lainnya. Tetapi kekuatannya sangat kurang karena perbedaan tingkat kultivasi. Ada perbedaan yang terlalu lebar dalam kekuatan pertempuran antara dia dan He Li-kun. Pihak lain hanya perlu bergerak sesuka hati, dan dia sudah bisa menghancurkan Ling Han sampai mati. Hanya tingkat pertama, kata He Li-kun dengan nada menghina. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar terguncang dan shock. Seorang yang mulia surgawi tingkat pertama bahkan bisa bertarung dengan sangat sengit sehingga membuatnya iri dan kesal. Namun, ini akhirnya akan menjadi sejarah. Selama dia membunuh orang aneh ini, itu akan menghilangkan masalah di masa depan. Ling Han, suara halus tiba-tiba terdengar. Niu, kembali. Itu adalah Hun Niu. Teman He, dengarkan aku. Bagaimana kalau melepaskannya? Suara seorang wanita juga terdengar. Meski tidak keras, itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. He Li-kun tidak bisa menahan perasaan kaget. Dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Seorang wanita cantik mengenakan jubah kekaisaran berdiri tidak jauh dari sana, memegang pengocok debu di tangannya, dan memancarkan aura keanggunan dan ketenangan. Meditasi teman yang sungguh-sungguh, He Li-kun menyapa pihak lain dengan anggukan kepala. Dia adalah yang mulia tingkat keempat yang kekuatannya tidak kalah dengan miliknya, dan tentu saja tidak bisa dianggap enteng. Namun, juga tidak mungkin baginya untuk membiarkan masalah itu jatuh begitu saja. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan meditasi Friend Earnest, jadi tolong jangan ikut campur. Meditasi yang mulia surgawi menggelengkan kepalanya. Orang ini adalah suami dari murid saya. Sangat penting bagi saya untuk melakukan sesuatu. Chapter 2803. Ada apa dengan sikapmu? He Li-kun mengalihkan pandangannya, melunakkan sikapnya, dan berkata, demi Anda, teman, saya bisa mundur selangkah. Selama bocah ini berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku bisa mengampuni dia sekali ini saja. Meditasi yang mulia surgawi mengeluarkan suara oh, dan bertanya, bagaimana putranya menyinggung Anda, teman? He Li-kun tidak bisa menahannya saat ekspresinya berubah jelek untuk sesaat. Apakah dia akan berani mengulangi skandal kekalahannya yang menghancurkan dari Ling Han di depan meditasi yang mulia surgawi? Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu tidak perlu mengetahui detail spesifik dari prosesnya, temanku. Selama anak nakal ini mau menundukkan kepalanya kepadaku, aku bukan orang yang picik atau berpikiran sempit. Meditasi yang mulia surgawi mengangguk perlahan. Ling Han hanyalah first tier heavenly venerate. Dalam hal itu, menundukkan kepalanya ke elit tingkat-tingkat keempat tidak akan menjadi masalah besar. Dia memandang Ling Han, dan berkata, karena teman He berkata demikian, kamu harus berlutut dan bersujud kepada teman He. Ling Han sedang berbicara dengan Hun Yu. Keduanya tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari satu zaman, jadi tentu saja mereka berdua banyak bicara. Gadis kecil itu telah menjadi yang mulia surgawi, dan bahkan telah naik ke tingkat kedua. Tetapi itu bukan melalui pengumpulan kekuatan dari banyak dimensi seperti permaisuri,
melainkan dia telah berjalan di jalur yang mulia surgawi biasa. Ini juga alasan mengapa dia bisa memimpin dalam tingkat kultivasi. Adapun Linghan dan Permaisuri, butuh waktu yang sangat lama untuk maju selangkah. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi lebih kuat di level yang sama. Gadis kecil itu pada dasarnya adalah orang yang banyak bicara, dan ditambah dengan fakta bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, dia mengobrol tanpa henti. Linghan dengan senang hati mendengarkannya. Pada saat ini, hanya dengan melihat gadis kecil itu dan mendengarkan pembicaraannya membuatnya merasa bahagia. Petik 2. Ayah, Niu hampir mati beberapa kali. Wu, dan kau belum berada di sisi Niu. Gadis kecil itu menekan dirinya ke pelukan Linghan sambil memarahinya dengan gaya genit. Keduanya penuh kasih dan sayang, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh meditasi yang mulia surgawi. Meditasi yang mulia surgawi tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Aku dengan baik hati membelamu. Ada apa dengan sikapmu? Dia terbatuk berat, melonjak dengan kekuatan yang mulia surgawi. Saat itulah Linghan dan Hunyu terguncang dari kecintaan mereka. Hunyu menjadi sangat tidak puas, berkata, "Biarawati tua, apakah kamu tidak melihat bahwa Niu sedang berbicara dengan Linghan? Dia tidak pernah mengakui meditasi mulia yang mulia sebagai tuannya, dan sikapnya selalu seperti ini, jadi ini tidak dianggap sebagai ketidaktaatan. Meditasi yang mulia surgawi telah lama terbiasa dengan karakternya. Berkat hati gadis kecil yang murni dan jernih itulah dia dapat mendedikasikan dirinya dengan sepenuh hati ke dalam proses kultivasi. Jika tidak, dengan bakat alaminya, dia hanya dapat mencapai tingkat-tingkat pertama paling banyak." Dia kesal dengan Linghan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Brat, aku memintamu untuk bersujud kepada teman He untuk menebus kesalahan." "Mustahil." Sebelum Linghan bisa mengatakan apa-apa, Hunyu melompat lebih dulu. Dia mengenal Linghan dengan sangat baik. Itu benar-benar mustahil baginya untuk menderita penghinaan yang begitu besar. Permaisuri juga berkata dengan tegas, "Biarawati tua, kamu sudah keterlaluan." Wajah meditasi yang mulia surgawi berkedut. Biarawati tua, meskipun gelarnya adalah meditasi sungguh-sungguh, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Buddha. Beraninya dia memanggilnya Biarawati tua. Sudah cukup dengan Hunyu. Mengapa wanita ini melakukan hal yang sama? Bagaimanapun, dia adalah yang mulia tingkat keempat, jadi bagaimana berani yang mulia tingkat pertama begitu tidak menghormatinya? Kelancangan, dia melotot, memancarkan aura pembunuh yang tak terbatas. Linghan melambaikan tangannya, dan berkata, "Senior, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena membela saya. Namun, sama sekali tidak mungkin bagiku untuk bersujud kepada binatang tua yang menggertak yang lemah." Sementara kata-kata ini menyebabkan meditasi yang mulia surgawi merasa tidak bahagia, dan Helikun memutar bibirnya dengan marah. Itu juga yang diinginkan oleh yang terakhir. Helikun tahu temperamen buruk Linghan dengan sangat baik, dan tahu bahwa dia tidak akan menundukkan kepalanya padanya, jadi dia sengaja mundur selangkah. Dengan cara ini, Linghan akan menjadi seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya, dan apakah meditasi yang mulia surgawi masih ingin membela dia. "Brat, kamu terlalu jauh." Meditasi yang mulia surgawi berkata dengan ketidakpuasan. Karena itu, dia sudah tidak senang dengan kasih sayang Hunyu untuk Linghan, dan menganggap Linghan tidak layak untuknya. Dan kedua, para pembudidaya harus mengerahkan seluruh energi mereka untuk berkultivasi. Jadi bagaimana mereka bisa begitu asyik dengan urusan cinta seperti ini? Tanda tanya. Linghan tersenyum tipis. "Saya khawatir saya tidak dapat mematuhi perintah senior. Sehubungan dengan masalah ini, senior tidak perlu repot tentang itu." Meditasi yang mulia surgawi sangat marah sehingga alisnya berkedut. Beraninya hanya yang mulia tingkat pertama menjadi begitu sombong. Apakah dia begitu yakin bahwa dia akan menghentikan Helikun untuknya demi Hunyu? Alangkah baiknya jika Linghan sudah mati. Dengan cara ini,
Hun Yu tidak akan tergila-gila dengan pria brengsek itu. Dia melambaikan tangannya. Baik, aku tidak akan peduli dengan urusanmu. He Li Kun tidak bisa menahan senyum puas. Sejak dia mengambil langkah mundur, dia telah menggali lubang untuk meditasi yang mulia surgawi, yakin bahwa Ling Han tidak akan menyerah pada persuasi. He Li Kun maju selangkah. Ling Han, kesempatan telah diberikan kepadamu, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Betapa bodohnya kamu. Ling Han menggelengkan kepalanya. He Li Kun, apakah menurutmu kamu memiliki peluang bagus untuk menang? He Li Kun mencibir. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat membatalkan keadaan saat ini. Kalau begitu kamu pergi saja, dan lihat bagaimana aku akan membunuhmu, kata Ling Han ringan. Aku ingin mencobanya, untuk melihat bagaimana kamu bisa menekan dan membunuhku. He Li Kun melangkah dengan sengaja menuju Ling Han. Dengan kehadiran tingkat keempat lainnya, dia harus menghancurkan Ling Han dengan kekuatan yang luar biasa untuk menghindari masalah di masa depan. Hari ini, Ling Han harus mati. Ling Han tersenyum, dan mengeluarkan surat yang diberikan Chu Hao padanya. Dengan indera surgawi terkunci pada He Li Kun, dia melemparkan surat itu, dan itu meledak ke arah He Li Kun. Segera, surat itu bersinar, dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Sinar cahaya memadat dan berubah menjadi kepalan tangan, yang kemudian menghantam He Li Kun dan membuatnya terbang. He Li Kun menjadi pucat karena ketakutan. Pukulan ini terlalu menakutkan. Aura yang mengalir jelas bukan di tingkat keempat, melainkan tingkat kelima, tidak, bahkan mungkin tingkat keenam. Pukulan ini, dia tidak bisa menghentikannya, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memblokirnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Dia dengan cepat berbalik dan berlari, takut dia akan dikutuk jika dia melambat sedikit saja. Hanya saja ini adalah hasil karya Chu Hao, yang setara dengan serangan dari Sixth Tier Heavenly Venerate. Meskipun mungkin hanya dari tingkat kelima, bagaimana bisa dilawan oleh tingkat keempat? Boom, kekuatan yang menakutkan melonjak. Tinju ini mengenai tubuh He Li Kun, dan He Li Kun langsung terkoyak. Dihadapkan dengan kekuatan yang mulia surgawi tingkat kelima, yang mulia surgawi tingkat keempat hanyalah sampah. Alasan mengapa Lin Yulian dan orang-orang aneh yang menantang surga lainnya tetap terjebak di tingkat keempat begitu lama diakui karena mereka telah maju terlalu agresif, dan tidak dapat menghindari kebutuhan untuk memperlambat dan mengumpulkan energi mereka untuk sedikit. Secara bersamaan, itu juga karena jarak antara tingkat kelima dan tingkat keempat terlalu besar. Tidak masalah bahkan untuk yang sekuat He Li Kun, dia dimusnahkan dengan satu pukulan. Mata meditasi yang mulia surgawi membulat karena terkejut. Dia sendiri tahu betul bahwa jika pukulan ini mendarat di tubuhnya, maka nasibnya pasti akan sama dengan He Li Kun, dia tidak akan mati jika diserang. Yang mulia tingkat keempat surgawi, meninggal begitu saja. Siapa yang bisa membayangkan hasil seperti ini? Semua orang tercengang, dan terlebih lagi He Yufeng, yang tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Ayahnya sendiri baru saja meninggal seperti itu. He Yufeng, giliranmu. Ling Han, sebagai orang yang menentukan, melangkah maju, dengan pemikiran eliminasi total. Jika dia melepaskan He Yufeng kali ini, tidak ada yang tahu seberapa banyak masalah yang bisa ditimbulkan oleh Second Tier Heavenly Venerate. He Yufeng mengertakkan gigi, dan berbalik dan lari tiba-tiba. Permaisuri saja sudah cukup untuk bertarung setara dengannya, dan dengan tambahan Ling Han dan Hun Yu, dia tidak berpikir dia memiliki peluang untuk menang. Selain itu, ini adalah situasi di mana meditasi penghormatan surgawi tidak akan bergerak. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan mengulurkan tangan kanannya, yang berubah menjadi tangan mengerikan yang dengan mudah menekan He Yufeng. Chapter 2804. Suster muda. Ling Han menyatakan dengan tenang, He Yufeng, jika kita jujur, apakah aku yang memulai ini? He Yufeng tidak menjawab, dan hanya berkata, jika kamu bisa, bunuh saja aku.
Apa gunanya ragu-ragu? Sebagai yang mulia surgawi, dia masih memiliki tulang punggung sebanyak itu. Ling Han menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Dia meletakkan telapak tangannya, dan He Yufeng langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan second tier tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun. Mata meditasi yang mulia surgawi menyipit lagi. Perlu diketahui bahwa Ling Han hanyalah yang mulia tingkat pertama. Tingkat pertama sebenarnya sangat kuat, memiliki kekuatan tingkat ketiga, bukan tingkat ketiga tahap puncak. Dia salah. Dia benar-benar salah. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Ling Han tidak layak untuk Hunyu. Tetapi dari tampilan sekarang, selama Ling Han dapat mempertahankan pertumbuhan seperti ini dan terus berlanjut, akankah ada orang yang bisa menandinginya di dunia ini? Dia mencapai tingkat kelima atau tingkat keenam? Tentu saja, jalan dari yang mulia surgawi sangat sulit untuk dilalui. Mayoritas yang mulia surgawi hanya akan mampu mengambil satu langkah ke depan dalam satu zaman. Bagaimana bisa begitu mudah bagi Ling Han untuk sepenuhnya tak terkalahkan? Mungkin saja dia akan mati jauh sebelum waktunya saat dia masih dewasa. Ling Han menarik tangannya, dan mengangguk ke arah meditasi yang mulia surgawi. Senior, masuk dan duduk. Izinkan saya menyajikan teh untuk Anda sebagai rasa hormat. Meditasi yang mulia surgawi setuju. Dia sangat tertarik pada Ling Han, dan ingin tahu bagaimana dia berkultivasi menjadi sekuat ini. Semua orang memasuki kota Ling bersama. Mereka yang sebelumnya telah meninggalkan kota juga ingin mengikuti mereka, tetapi mereka dengan dingin ditolak masuk. Ling Han tidak menuntut bantuan mereka, tetapi orang-orang ini telah melupakan kebaikan Ling Han sebelumnya, dan melarikan diri ketika Ling Han berada dalam bahaya, dan ingin kembali untuk memujanya sekarang karena bahaya telah berakhir. Bagaimana jembatan yang rusak ini bisa diperbaiki? Meskipun Ling Han hanyalah yang mulia surgawi tingkat pertama, meditasi yang mulia surgawi tidak berani meremehkan pemuda ini. Lihat saja, tubuh He Li Kun masih hangat. Dia tidak ingin mengikuti jejaknya, meskipun dia curiga bahwa Ling Han mungkin tidak memiliki kartu truf semacam ini lagi. Tapi kecurigaan adalah kecurigaan. Bagaimana mungkin dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menguji masalah ini? Meditasi yang mulia surgawi mengabaikan udaranya. Sebagai orang yang telah berkultivasi ke tingkat keempat, dia memiliki pengalaman yang mencengangkan. Kemanapun arah pembicaraan, dia dapat berbicara dengan fasih tentang topik tersebut, seolah-olah dia telah menginvestasikan energi yang tak terbatas di dalamnya. Dia tinggal beberapa hari di kota Ling, dan kemudian pergi sendirian. Hunyu telah mencapai tingkat kedua, dan tidak banyak lagi yang bisa dia berikan bimbingan untuk muridnya ini. Berapapun ketinggian yang bisa dicapai Hunyu di masa depan harus bergantung pada Hunyu sendiri. Meskipun zaman telah berlalu, kepribadian Hunyu tidak berubah sedikit pun. Ketika dia mengetahui bahwa Ling Han dan Permaisuri sudah memiliki seorang putri, dia sangat cemburu, menangis setiap hari. Kemudian, dia akan bergantung pada Ling Han dengan berbagai cara, ingin Ling Han memberinya bayi kecil juga. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa tahun berlalu. Kabar meninggalnya He Li Kun dan putranya juga menyebar secara bertahap, mengintimidasi cukup banyak orang yang memiliki ide-ide ambisius. Awalnya, sekarang perang telah berakhir, dan aturan sebelumnya yang melarang pertikaian secara alami tidak ada lagi. Cukup banyak orang mendambakan segel yang mulia surgawi yang diperoleh Ling Han di gunung air terjun hitam. Namun, mereka tidak bergerak secepat He Li Kun, dan itulah sebabnya mereka selangkah di belakang. Tetap saja, ada untungnya terlambat. Lihat saja, mereka semua merasa sangat beruntung. Jika mereka yang memimpin, yang terbunuh bukanlah He Li Kun dan putranya, melainkan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah Ling Han masih memiliki kartu truf semacam ini? Tidak ada yang berani menguji ini dengan mudah. Mereka semua telah berkultivasi ke tingkat yang mulia surgawi, jadi siapa yang tidak akan menghargai hidup mereka sendiri? Selain itu,
kecakapan pertempuran Ling Han telah mencapai tahap puncak tingkat ketiga. Setidaknya kecakapan pertempuran tingkat keempat harus dimobilisasi untuk memaksa keluar kartu trufnya. Kekuatan pertempuran di tingkat keempat, ada berapa banyak elit seperti itu? Siapa di antara mereka yang bukan penguasa wilayah mereka? Apakah mereka bersedia bekerja untuk orang lain dan menguji Ling Han? Oleh karena itu, Ling Han telah dengan jelas mengungkapkan keberadaannya. Namun tidak ada yang pergi ke kota Ling untuk menimbulkan masalah baginya. Namun, Ling Han tahu bahwa ini hanya sementara. Segel yang mulia surgawi terlalu berharga, dan pasti akan ada beberapa yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan menjadi yang pertama bergerak. Setahun berlalu, dan seorang pengunjung tak diundang tiba di kota Ling. Saudari junior, aku di sini untuk menemuimu. Sebuah suara terdengar menggelegar, menyebabkan seluruh kota Ling bergetar. Adik perempuan, adik junior, apa? Permaisuri adalah yang pertama melompat keluar. Dia berdiri di udara, dan bertanya, siapa itu? Saya Zhang Kailun. Beranikah saya bertanya apakah adik perempuan saya, Hun Yu, ada di sini? Seorang pria bertanya. Dia memiliki tubuh yang sangat kokoh dan aura yang sangat kuat. Mata permaisuri sedikit melebar. Tekanan yang diberikan pria ini padanya dekat dengan apa yang dipancarkan Ling Han, jadi kecakapan bertarungnya seharusnya hampir sama, yaitu di tingkat ketiga. Dia mengangguk. Hun Yu memang ada di sini. Zhang Kailun sangat sopan, dan berkata, kalau begitu tolong bantu saya untuk memberi tahu dia. Batu besar, untuk apa kamu mencari Niu? Hun Yu muncul, tapi dia menutupi punggung Ling Han. Saat ini, gadis kecil itu menempel pada Ling Han, mencoba menebus perpisahan mereka yang sudah lama sekali. Saat Zhang Kailun melihat ini, ekspresinya langsung berubah drastis. Dia menyukai saudari junior ini, dan sejak meditasi penghormatan surgawi telah membawa Hun Yu kembali, dan dia pertama kali melihatnya, dia telah jatuh cinta dengan adik perempuan junior yang unik dan nakal ini. Tapi dia berkonsentrasi pada kultivasi, dan tidak pandai mengekspresikan dirinya. Bagaimanapun, umur dari Yang Mulia Surgawi tidak terbatas, jadi dia juga tidak terburu-buru. Dia tidak berpikir bahwa periode pengasingan ini akan sedikit lebih lama, dan saat dia keluar dari pengasingan, dia mendengar meditasi Yang Mulia Surgawi memberitahunya bahwa Hun Yu tidak akan kembali, karena dia akan menghabiskan hari-hari indah bersamanya. Kekasih kecil, karena itu, dia segera menyerbu, ingin menyelamatkan adik perempuannya dari pegangan jahat Ling Han. Saudari junior, bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Zhang Kailun segera menegur, kecemburuan tertulis di wajahnya, seolah-olah dia telah menyaksikan istrinya selingkuh. Ling Han tidak senang sekarang. Apakah perlu istrinya diperintah oleh orang lain? Dia segera merentangkan tangannya, dan berkata, saya katakan, apakah Anda dalam posisi untuk menegurnya? Dan siapa kamu? Zhang Kailun menuntut dengan merendahkan. Meskipun meditasi Yang Mulia Surgawi telah mengungkapkan pendapat yang sangat tinggi tentang Ling Han dalam kata-katanya, Zhang Kailun pasti tidak akan percaya bahwa Yang Mulia Surgawi tingkat pertama dapat memiliki kecakapan pertempuran tingkat ketiga. Ini pasti karena meditasi Yang Mulia Surgawi terlalu memanjakan Hun Yu, dan telah membesar-besarkan masalah ini. Pergi, jangan khawatir yang tidak perlu. Ling Han melambaikan tangan dengan acuh. Yang Mulia Surgawi tingkat pertama benar-benar berani bertindak kurang ajar di depanku. Zhang Kailun juga merasa sedikit tidak percaya. Dia belum pernah melihat Vestiaire Heavenly Venerate yang begitu arogan. Mungkinkah Ling Han tidak tahu bahwa dia adalah tingkat ketiga? Selain itu, dia telah berkultivasi ke tahap puncak tingkat ketiga, dan hanya sedikit lagi untuk mencapai tingkat keempat. Zhang Kailun berpikir sejenak, lalu mengerti. Seperti yang dia pikirkan, Ling Han seharusnya memiliki beberapa bakat, dan itulah mengapa dia mengembangkan kepribadian yang sombong dan merendahkan. Kalau begitu, ada lebih banyak alasan baginya untuk ikut campur sekarang.
Bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkan adik perempuannya kepada pria sombong dan muluk seperti itu? Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran yang bagus tentang perlunya menjaga sikap hormat mutlak terhadap elit, dia menyatakan dengan bangga, dan mengulurkan tangannya ke arah Ling Han. Kekuatan memadat, berubah menjadi tangan raksasa hitam kehijauan yang bergerak menyelimuti Ling Han. Batu besar, Niu akan mengalahkanmu sampai kamu meledak. Hu Niu adalah orang pertama yang keluar, dan melompat dari punggung Ling Han. Cahaya keperakan melilit tinjunya saat dia bergerak untuk membalas terhadap tangan raksasa hitam kehijauan itu. Saudari muda, seru Zhang Kailun, dan buru-buru menarik tangan raksasanya. Dia khawatir dia akan melukai Hu Niu secara tidak sengaja. Dengan cara ini, serangannya bubar dengan sendirinya. Batu besar, enyahlah, Niu membencimu. Hu Niu melambaikan tangannya, tampak seperti sedang mengusir lalat. Chapter 2805. Terganggu di luar toleransi. Zhang Kailun merasa tertahan oleh kata-kata Hu Niu. Dia menatap tajam ke arah Ling Han, dan mengira Ling Han harus bertanggung jawab untuk ini. Untuk apa kau melihatku seperti itu? Ling Han menggelengkan kepalanya. Pertama, saat aku bertemu Hu Niu, siapa yang tahu di mana kamu saat itu? Kedua, kamu benar-benar orang yang sibuk, terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, bukan? Zhang Kailun langsung setengah mati karena amarah. Dia telah hidup selama beberapa zaman, tetapi untuk Ling Han, dia hanya hidup paling lama lebih dari 1 zaman. Apa yang dia maksud dengan mengatakan bahwa, ketika saya bertemu Hu Niu, siapa yang tahu di mana Anda saat itu? Mengapa nada bocah ini begitu sombong? Tapi Hu Niu jelas ingin membelanya, jadi Zhang Kailun hanya bisa berhati-hati dalam gerakannya, tapi tidak berani bergerak. Dia merasa kesal, bocah ini benar-benar tukang bonceng. Ling Han tersenyum tipis. Kamu sangat menantang, bukan? Ayo, bergerak dan bertarung, dan biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu. Zhang Kailun praktis tidak percaya. Seorang yang mulia surgawi tingkat pertama benar-benar berani memprovokasi dia seperti ini. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Namun Hu Niu bertepuk tangan, dan berkata sambil tertawa, Ling Han, beri pelajaran yang bagus pada batu bo ini. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Ling Han. Karena Ling Han mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan, dia harus yakin akan peluangnya. Ini adalah kepercayaan Hu Niu pada Ling Han, tidak perlu bagi Ling Han untuk mengatakan apapun. Ling Han mengangguk, mengerti. Namun Zhang Kailun sangat marah. Hanya untuk pamer di depan Hu Niu, anak nakal ini telah benar-benar meninggalkan semua harga dirinya. Dia mengepalkan tinjunya, dan memutuskan untuk memukul Ling Han dengan keras. Demi Hu Niu, dia tidak akan membunuh Ling Han, tapi dia pasti akan membuat orang ini yang tidak memiliki ukuran dirinya dan hanya membual tahu arti rasa hormat. Ling Han adalah yang pertama menyerang. Siu. Dalam sekejap, sosoknya langsung muncul di depan Zhang Kailun, dan melayangkan pukulan lurus ke wajahnya. Kamu benar-benar sombong, Zhang Kailun sangat marah hingga dia tersenyum. Pukulan langsung seperti itu hanya dapat digunakan ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, atau bahkan ketika yang satu benar-benar mengalahkan yang lain. Seorang yang mulia surgawi tingkat pertama benar-benar berani melakukan gerakan seperti ini melawan yang mulia surgawi tingkat ketiga. Betapa kurang ajarnya dia. Zhang Kailun juga melontarkan pukulan, ingin memberi Ling Han pelajaran yang tak terlupakan. Ledakan, tinju kedua pria itu saling bertabrakan, segera menyebabkan gelombang energi langit dan bumi yang dahsyat. Peng, peng, peng. Ruang di sekitar mereka meledak tanpa henti. Syukurlah, Ling Han mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu, dan kedua pria itu memulai pertempuran mereka di langit. Jika tidak, dengan dampak gelombang kejut yang dihasilkan, kota Ling akan segera dihancurkan. Zhang Kailun tertegun. Kekuatan pukulan Ling Han benar-benar melebihi ekspektasinya, mencapai level yang mendekati levelnya.
Meskipun dia sedikit lebih rendah, dia benar-benar bisa menganggap Ling Han sebagai lawan dari level yang sama. Tingkat pertama yang setara dengannya, itu pasti lelucon. Ling Han melambaikan tangan kanannya, dan Zhang Kailun terlempar ke belakang akibat benturan itu. Dia perlahan menarik tinjunya. Bagaimana? Ekspresi Zhang Kailun langsung menjadi sangat serius. Dia akhirnya tahu bahwa pujian yang diberikan oleh meditasi penghormatan surgawi untuk Ling Han tidak sedikit pun dilebih-lebihkan. Nyatanya, dia bersikap bijaksana, mungkin karena dia tidak ingin menyerang harga diri muridnya. Seorang yang mulia surgawi tingkat pertama memiliki kecakapan pertempuran dari tingkat ketiga, ini tidak memiliki preseden, dan tidak pernah terlihat di masa lalu atau sekarang. Namun, Zhang Kailun tidak akan menyerah begitu saja. Karena dia tidak hanya menyukai Hun Yu, dia sendiri juga orang gila yang haus akan pertempuran. Ayo lawan aku, dia berteriak keras, dan menyerbu ke arah Ling Han. Peng, peng, peng. Kedua pria itu bertarung dengan sengit. Setiap orang yang bisa menjadi yang mulia surgawi adalah keajaiban di antara keajaiban, dan memiliki keberuntungan yang menantang surga. Tidak perlu meragukan itu. Namun, ada beberapa keajaiban yang bahkan lebih luar biasa daripada yang lain, dan telah menggabungkan kekuatan unik tidak hanya satu dimensi sehingga kecakapan pertempuran mereka akan mampu menekan semua rekan mereka ketika mereka berada di tingkat pertama. Pertama, karena dia sendiri memiliki bakat alami yang luar biasa, dan kedua, juga terkait dengan latar belakang mereka. Jika Ling Han tidak ingin menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dia tidak akan menempuh jalur kultivasi untuk menggabungkan kekuatan dimensi dari semua dimensi besar. Bahkan jika dia bisa, jadi apa? Setelah kesempatan terlewatkan, tidak akan ada kesempatan untuk menyesal. Adapun Zhang Kailun, bakat alaminya tidak diketahui. Tetapi melihat bagaimana Hun Yu tidak menyatukan lebih banyak kekuatan dimensi, dapat dipastikan bahwa garis ini tidak memiliki metode kultivasi semacam ini. Oleh karena itu, Zhang Kailun hanyalah tingkat ketiga biasa. Sebenarnya, hanya ada sedikit yang mulia surgawi yang dapat memiliki kecakapan pertempuran yang melampaui tingkat. Lagi pula, semua orang yang bisa mencapai tingkat pertama tidak bisa lebih luar biasa lagi. Zhang Kailun melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya, tetapi Ling Han selalu punya cara untuk menghadapinya. Jika yang pertama menggunakan segel yang mulia surgawi, dia juga akan melakukannya, dan jika yang pertama menggunakan teknik yang mulia surgawi, dia juga. Adapun alat penghormatan surgawi, keduanya memiliki milik mereka sendiri. Mereka bertempur dengan sengit, bentrok terus-menerus selama 3 hari 3 malam, namun pertempuran itu masih belum diputuskan. Akhirnya, Zhang Kailun dengan tegas berhenti berkelahi. Dia telah menggunakan semua segel yang mulia surgawi, dan dia akan bertempur di lain hari. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, jadi jika Zhang Kailun ingin pergi, Ling Han tidak akan bisa menghentikannya. Ling Han, kamu luar biasa. Hun Yu melompat, dan naik ke punggung Ling Han. Niu tidak bisa mengalahkan batu besar ini, dan Ling Han-nya Niu yang lebih hebat. Ling Han tertawa keras. Tentu saja, setelah beberapa hari, Zhang Kailun datang lagi. Tidak ada yang perlu dikatakan, mereka baru saja bertempur lagi. Kedua pria itu bertarung selama 4 hari, dan Zhang Kailun menjadi lebih pintar kali ini. Dia tidak menggunakan semua jurus pamungkasnya pada saat pertama, menunda pertarungan hingga hari keempat, namun pertarungan tersebut masih berakhir seri. Dia beristirahat selama beberapa hari, dan kemudian kembali untuk pertempuran lainnya. Setiap kali, Zhang Kailun tidak terlalu unggul, tetapi dia akan kembali beberapa hari setelah setiap pertempuran. Awalnya, Ling Han tidak keberatan memiliki sparring partner. Yang terpenting, pria ini terlalu keras kepala. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Rasanya seperti Zhang Kailun terpaku pada Ling Han, menempel padanya seperti permen karet. Dia tidak bisa memenangkan pertempuran, tetapi dia juga tidak akan kalah. Jadi dia menolak untuk pergi tanpa malu-malu.
Ling Han tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jika dia punya surat lagi, dia pasti akan menamparnya ke orang ini. Dia terlalu menyebalkan. Namun, kegigihan Zhang Kailun sangat luar biasa. Bolak-balik, dan 30.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sekarang, semua orang di kota Ling tahu tentang Zhang Kailun. Pada awalnya, mereka sedikit khawatir. Ini adalah Yang Mulia Surgawi yang sedang mengisi daya. Namun, sekarang mereka sudah terbiasa. Jika dia ingin datang, biarkan saja dia datang. Bagaimanapun, dia akan pergi setelah bertarung selama beberapa hari. Ling Han benar-benar hampir gila. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tak tahu malu? Suamiku, mengapa kita tidak pergi? Saran Helian Sung Sui. Itu benar. Kita bisa pergi ke berbagai tempat dan makan. Hunyu menyatakan, bertepuk tangan. Ketika dia berbicara tentang makan, matanya cerah. Bahkan jika dia telah menjadi Yang Mulia Surgawi, dia masih memiliki kepribadian aslinya, yang tidak berubah sedikit pun. Sangat mudah bagi Ling Han untuk pergi. Dia bisa langsung melintasi Genesis World, dan pergi dengan mudah ke dimensi manapun yang dia pilih. Semua wanita melihat ke arah Ling Han, semua berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Kalau tidak, Zhang Kailun akan datang dan mengeluarkan tantangan sepanjang waktu, yang secara serius memengaruhi kualitas kehidupan pernikahan mereka. Misalnya, mereka baru saja akan melanjutkan masalah besar untuk meningkatkan jumlah anggota klan Ling ketika Zhang Kailun tiba-tiba memanggil dari luar, dan Ling Han pergi. Bagaimana itu bisa dimaafkan? Ling Han juga berpikir serius. Jika itu benar-benar pertarungan yang setara, menekan Zhang Kailun secara alami akan menjadi hal yang mudah baginya. Tetapi masalahnya sekarang adalah dia masih tingkat pertama. Selain itu, karena ada terlalu banyak kekuatan dimensi di dalam tubuhnya, dan dia tidak terkalahkan dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang setara, dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk setiap langkah ke depan dengan alasan yang sama. Bagaimana mungkin dia bisa meningkat hanya dalam puluhan ribu tahun? Saya membutuhkan lebih banyak segel Yang Mulia Surgawi, kata Ling Han. Hanya ketika dia mendapatkan cukup segel Yang Mulia Surgawi, dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat. Chapter 2806. Masalah terbentang di depan. Dia memiliki bakat alami yang luar biasa, dan sudah tidak jauh dari membentuk segel Yang Mulia Surgawi sendiri. Secara alami tidak mungkin dia akan menyerah pada saat ini. Yang Mulia Surgawi Jiwu mencoba membujuknya lebih jauh. Tetapi Yang Mulia Surgawi yang tersegel memintanya untuk pergi, sehingga yang pertama hanya bisa pergi tanpa daya. Dia tiba di pintu masuk lembah, mengangkat kepalanya, dan melihat ke langit. Di antara 4 Yang Mulia Surgawi yang awalnya datang ke sini, dialah yang memiliki pencapaian paling rendah. Wule maju paling cepat, dan dikabarkan bahwa dia hampir maju ke tingkat keempat, sementara api hijau tidak jauh di belakangnya. Awalnya, emosi tertutup Yang Mulia Surgawi kira-kira setara dengan Jiwu, tetapi sekarang dia benar-benar hampir berhasil mengembangkan segel Yang Mulia Surgawi. Sangat mungkin dia sekarang akan mengejar dan mengungguli dia. Kesenjangan di hatinya sangat besar. Sebagai Yang Mulia Surgawi, bagaimana dia bisa rela tunduk pada takdir? Tidak. Aku harus mendapatkan segel Yang Mulia Surgawi itu. Jiwu Heavenly Venerate menyatakan dengan gigi terkatup. Ling Han dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di kota Ling baru-baru ini menjadi tegang. Meskipun Zhang Kailun terus-menerus menantangnya, banyak garis akal surgawi akan menyapu ke arah mereka, dan mengunci Ling Han setiap kali mereka berdua bertarung. Ling Han menghela nafas. Zhang Kailun benar-benar pembawa kesialan. Awalnya, ketika dia membunuh Helikun dengan surat yang diberikan Chu Hao kepadanya, ini telah mengintimidasi sebagian besar karakter ambisius. Tetapi dengan keributan yang disebabkan oleh Zhang Kailun, kekuatan intimidasi ini telah tenggelam ke dasar. Seharusnya sudah banyak orang yang menduga bahwa Ling Han sebenarnya tidak lagi memiliki kartu truf.
tetapi tidak ada yang mau membuka jalan bagi orang lain. Jadi, tidak satupun dari mereka yang melompat keluar, dan mereka masih mengamati. Tapi situasi seperti ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Tidak lama kemudian, orang pertama akan melompat keluar, lalu orang kedua, dan orang ketiga, semuanya ingin melahapnya sepenuhnya. Godaan dari segel yang mulia surgawi adalah sesuatu yang bahkan yang mulia tingkat ke-6 akan sulit untuk menolaknya. Sudah waktunya untuk pergi. Ling Han telah merencanakannya sejak awal, dia hanya ragu-ragu. Namun, situasi saat ini membantunya memperkuat tekadnya. Awalnya, dia ingin membawa putrinya, tetapi Ling Xi bisa meledak dengan kecakapan pertempuran di Pseudo Heavenly Venerable Tier, dan tidak ada yang tahu siapa dia di Akademi Bela Diri. Jika dia pergi ke sana dengan gegabah, itu malah akan mengungkap identitasnya. Lupakan, hanya mereka yang pergi dalam hal itu. Chapter 2807. Meninggalkan. Ling Han mulai membuat persiapan, dan menarik semua orang di kota Ling ke kediaman tamu surgawi satu persatu. Setelah melalui kesulitan bersama, Ling Han sepenuhnya mempercayai orang-orang yang tetap tinggal. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk meninggalkan mereka pada perangkat mereka sendiri. Sekarang dia memiliki banyak divine metal, dia benar-benar mampu menciptakan lebih banyak celestial guest residence. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa ketika kekuatan dimensi dalam tubuhnya berkembang ke tingkat tertentu, dia bahkan akan mampu menghasilkan ramuan spiritual dan logam surgawi sendiri. Tentu saja, dia masih sangat jauh dari langkah ini. Mungkin dia harus menunggu sampai dia naik ke tingkat ke-7. Kali ini, Ling Han punya tujuan lain untuk pergi. Untuk memperoleh setidaknya 2 keping devouring metal. Logam surgawi tidak berharga baginya sekarang, tetapi jika dia ingin menempa alat penghormatan surgawi, dia hanya bisa melakukannya dengan menggunakan devouring metal. Meskipun Flaming Frost Realm sangat besar, ada juga sejumlah besar yang mulia surgawi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan devouring metal. Oleh karena itu, mencarinya di dimensi lain seharusnya menuai hasil. Setelah memasukkan semua orang ke dalam alat surgawi spasial, Ling Han menghela napas lega. Sekarang, dia tidak peduli siapapun yang datang mencarinya. Selama dia bisa melintasi dimensi, bisakah dia dihentikan bahkan oleh tingkat ke-7? Ling Han tidak tahu, karena dia belum pernah bertemu dengan yang mulia tingkat ke-7 sebelumnya. Jadi dia tidak menyadari jenis kekuatan yang sebenarnya dicapai oleh tingkat ke-7. Ling Han, Zhang Kailun datang untuk menantangnya lagi. Ling Han melompat keluar kota. Dia akan melakukan pertempuran terakhir dengan Zhang Kailun, dan kemudian dia akan pergi. Genesis World sangat besar sehingga dia bisa berkeliaran dengan bebas sesuai keinginannya. Mohon serahkan pertempuran ini kepadaku. Suara samar terdengar saat seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul. Ketika Zhang Kailun melihatnya, dia tidak bisa menahan matanya sedikit menyipit. Tuan Suci asal, ini adalah penghormatan surgawi tingkat ke-4. Apakah dia juga berniat untuk menantang Ling Han? The Heavenly Venerable Saintly Origin memandang Ling Han. Apakah kamu akan menyerahkan segel yang mulia surgawi sendiri? Atau apakah aku harus memurnikanmu untuk mendapatkannya? Segel yang mulia surgawi dapat diteruskan, tetapi tidak diajarkan kepada yang lain. Dia dapat memilih untuk berpisah dengannya dengan memutuskan sebagian dari kesadarannya, dan untuk menahan beban segel yang mulia surgawi, itu hanya dapat dilakukan sekali. Setelah terputus, dia tidak lagi memilikinya. Lebih jauh lagi, ini akan menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Tidak mungkin melakukannya jika dia bukan elit kelas atas. Misalnya, Zhou Heng dapat berpisah dengan segel yang mulia surgawi, dan meneruskannya ke keledai hitam secara alami karena Zhou Heng telah naik ke tingkat ke-6, dengan kesadaran yang begitu luas sehingga dia mampu kehilangan sebagian darinya. Tetapi Ling Han hanyalah tingkat pertama, jadi dia benar-benar tidak mampu kehilangannya. Tapi memurnikannya akan lebih kejam karena nyawa seseorang akan hilang dalam prosesnya.
Ling Han tersenyum tipis. Apakah saya mengenal Anda? Mungkin tidak. The Heavenly Venerate Saintly Origin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apakah aku pernah menyinggungmu sebelumnya? Ling Han bertanya lagi. Heavenly Venerate Saintly Origin masih menggelengkan kepalanya. Sebelum ini, kita belum pernah bertemu. Apakah aku membunuh putramu, cucu, dan keturunannya? Ling Han bertanya untuk ketiga kalinya. Heavenly Venerate Saintly Origin tampaknya memiliki temperamen yang sangat baik. Dia terus menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu kamu dengan santai menerobos masuk ke rumahku untuk meminta segel yang mulia surgawi. Apa aku berutang sesuatu padamu? Ling Han tiba-tiba meledak dengan marah. Kamu sudah sangat tua. Jadi apakah kamu telah menyia-nyiakan seluruh hidupmu untuk menjadi begitu bodoh? Senyuman di wajah Heavenly Venerate Saintly Origin langsung membeku. Dia telah mengamati Ling Han. Dari detail ekspresi pihak lain, dia yakin Ling Han tidak memiliki kartu truf yang tersisa. Dia tidak menyangka Ling Han tiba-tiba meledak dengan amarah, dan langsung menghujaninya dengan hinaan. Anak nakal ini, dia menatap Ling Han dengan ganas. Niat membunuhnya sudah meningkat. Brother Saintly Origin, bagaimana kalau menyerahkan pertempuran ini padaku? Dengan tertawa panjang, Zhuang Feirui muncul dengan ekspresi arogan di wajahnya. Meskipun dia menyebut Saintly Origin sebagai saudara laki-laki, dia sebenarnya tidak menghormatinya. Meskipun dia baru saja naik ke tingkat keempat, dia telah berkultivasi terlalu kuat ketika dia berada di tingkat pertama, dan kecakapan pertempurannya sudah berada di puncak tingkat keempat. Jadi dia sama sekali tidak takut dengan asal-usul yang mulia surgawi. Zhang Kailun terkejut lagi. Tentu saja dia mengenali Zhuang Feirui. Saat itu, mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai milik generasi yang sama. Bukankah orang ini sudah lama meninggal? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Lebih jauh lagi, bagaimana dia bisa maju ke tingkat keempat? Hehe, aku juga ingin ikut bersenang-senang. Elit lain muncul, juga di tingkat keempat. Aku tidak mau ditinggal sendirian. Yang mulia surgawi keempat muncul, juga tingkat keempat lainnya. Semakin banyak yang mulia surgawi muncul. Mereka awalnya hanya mengamati dari sekitar, tapi sekarang mereka semua muncul. Mau bagaimana lagi? Jika seseorang selangkah lebih lambat, Ling Han akan dibawa pergi oleh seseorang, dan segel yang mulia surgawi akan diambil darinya. Akan terlalu sulit untuk merebut segel yang mulia surgawi dari elit di level yang sama. Kecuali untuk orang paling aneh seperti Zhuang Feirui, sebagian besar kecakapan pertempuran yang mulia surgawi pada tingkat yang sama serupa. Itu hanya akan tergantung pada siapa yang bisa mendapatkan segel yang mulia surgawi yang lebih banyak dan lebih kuat. Zhang Kailun mengertakkan gigi. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya tingkat keempat, tetapi ada juga banyak yang mulia tingkat ketiga yang datang. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendekat, jadi mereka hanya bisa menunggu kesempatan dari kejauhan. Bagaimana jika Ling Han terluka parah dan dikirim terbang ke mereka? Ling Han melihat Jiuwu Heavenly Venerate, dan tatapan membunuh muncul di matanya. Namun, terlalu sulit baginya untuk keluar dari pengepungan yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi tingkat keempat dan membunuh Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga. Kecuali dia telah maju ke tingkat kedua. Oh well, tidak perlu terburu-buru untuk membunuh seseorang. Ling Han memandangi Yang Mulia tingkat keempat yang mengelilinginya. Dia tidak bisa menangani satu pun, apalagi selusin dari mereka. Namun, dia masih memiliki kartu truf di lengan bajunya, jadi tentu saja dia benar-benar tidak terpengaruh, dan berkata, ada begitu banyak dari Anda, menjadi yang mulia tingkat keempat, menggertak saya yang sendirian, betapa sangat mengesankan. Kata-kata ini penuh dengan sarkasme, yang membuat yang mulia tingkat keempat itu merasa malu, seperti yang terlihat pada ekspresi wajah mereka. Harus diketahui bahwa Ling Han hanyalah tingkat pertama. Bahkan satu tingkat keempat akan terlalu banyak, belum lagi ada begitu banyak tingkat keempat yang dikirim. Mereka tidak bisa membantah kata-katanya. Tidak ada gunanya membicarakan sampah dengan seorang junior,
bawa dia turun dulu lalu bicara nanti. Seorang yang mulia surgawi tingkat keempat terdengar berkata. Ling Han menatapnya, mengangguk, dan berkata, aku akan mengingatmu, dan pasti akan mengunjungimu di masa depan. Yang mulia surgawi tingkat keempat tidak bisa menahan ekspresinya menjadi gelap. Ling Han sebenarnya berani mengancamnya. Apakah dia pikir dia akan bisa lolos kali ini? Saya White Flame, Anda sebaiknya mengingatnya, katanya ringan. Bawa dia turun dulu. Semua yang mulia surgawi mencapai konsensus. Begitu mereka menurunkan Ling Han, mereka akan memutuskan siapa yang bisa mendapatkan segel yang mulia surgawi ini. Kalau tidak, apa gunanya mereka berkelahi dan saling membunuh? Bagus. Yang lain juga setuju. Zhang Kailun mundur ke kejauhan. Pertempuran semacam ini berada di luar kendalinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia segera berlari menuju kota. Ling Han dikutuk, jadi dia ingin membawa Hu Niu kembali ke tuannya. Saudari muda, adik muda, dia memasuki kota, tetapi segera menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu. Itu kosong, dan bahkan tidak ada satu orang pun di sana. Ini adalah kota kosong. Zhang Kailun segera terbang keluar kota, dan berkata dengan lantang, Ling Han, di mana kamu menyembunyikan adik perempuanku? Sebelumnya, Ling Han telah menggunakan cara tertentu untuk menipu dunia, membuat orang berpikir bahwa kota itu masih sama seperti sebelumnya. Ekspresi dari Yang Mulia Surgawi berubah. Dengan mereka semua adalah rubah tua yang licik, mereka langsung memikirkan banyak hal. Cepat dan kalahkan bocah ini, mereka segera bertindak, tidak memberi Ling Han kesempatan untuk menggunakan trik apapun. Ling Han menunjukkan senyuman. Semuanya, saya telah mencatat semua suara dan fitur Anda. Saya harap kalian semua panjang umur dan sehat sampai saya pergi mencari kalian. Siu, dia menghilang dalam sekejap. Kemana dia pergi? Semua yang mulia surgawi kagum dan terkejut karena mereka telah menutup ruang di sekitar mereka. Dan seharusnya Ling Han sama sekali tidak mungkin untuk langsung memindahkan dirinya sendiri. Tapi, kemana dia pergi? Chapter 2808. Musuh dalam kehampaan. Yang mulia surgawi ini tidak dapat menghentikan Ling Han, karena Ling Han tidak berteleportasi melalui ruang angkasa, melainkan melintasi antar dimensi. Level yang terlibat lebih tinggi entah berapa kali. Bocah ini melintasi antar dimensi. Beberapa yang mulia surgawi segera menyadari. Setelah dia, selama seseorang adalah yang mulia tingkat ketiga, seseorang akan dapat melintasi antar dimensi, apalagi tingkat keempat ini. Satu demi satu, mereka merobek ruang angkasa dan memasuki Void. Namun, Void adalah sisi lain dari Genesis World, yang penuh dengan kekacauan dan kegelapan tanpa akhir. Bahkan jika yang mulia tingkat keempat masuk ke sini, dia akan meraba-raba dalam kegelapan dan jatuh ke dalam primal chaos. Di sini, tidak ada yang bisa melihat jauh, dan bisa tersesat selamanya. Kecuali ada koordinat dimensi yang berfungsi sebagai panduan, seperti mercusuar. Tapi, bagaimana Ling Han menghilang? Berjalan dalam kegelapan seperti itu, tidak mungkin berjalan dalam garis lurus. Seseorang akan berputar-putar di dalam ruang kecil, seolah-olah tersesat tanpa henti. Berbicara secara logis, semua orang akan sama. Oleh karena itu, Ling Han tentu saja tidak terkecuali, tapi kemana dia pergi? Kecuali, dia memiliki koordinat dimensi, seseorang tiba-tiba berseru. Tiba-tiba, semua yang mulia surgawi terdiam. Ini seharusnya menjadi satu-satunya penjelasan yang masuk akal, tetapi pikiran mereka masih penuh dengan keraguan. Bahkan jika dia memiliki koordinat dimensi, bagaimana Ling Han menghilang begitu cepat? Ini wajar karena ada kekuatan dimensi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh Ling Han. Seolah-olah dia adalah Genesis World Mini, dan tentu saja kecepatan transmigrasi dimensinya sangat cepat. Sedemikian rupa sehingga bahkan Seven Tier Heavenly Venerate hanya bisa menatap kosong. Ling Han melintasi ruang.
Dia bermaksud untuk keluar dalam dimensi tingkat tinggi. Dimensi ini berlevel tinggi, jadi kemungkinan menemukan devouring metal akan jauh lebih tinggi. Sekitar setahun kemudian, Linghan akan muncul di dimensi tingkat tinggi ketika dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Berbahaya, sangat berbahaya, tanpa ragu-ragu, dia segera merobek ruang angkasa dan melarikan diri dari Void. Dia jatuh di tempat yang tidak diketahui. Yang bisa dia lihat hanyalah tempat ini dikelilingi oleh lautan api yang mendidih. Api yang begitu dahsyat sehingga Linghan merasa sedikit sakit karena hangus. Tapi ini bukanlah krisis terbesar. Sebuah cambuk hitam dapat dilihat menyerang dari Void. Bukan cambuk hitam, melainkan salah satu tentakel histeria. Linghan merasa sangat khawatir, sementara rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Dia bukan pemuja surgawi tingkat ketujuh yang dapat bersaing dengan histeria. Dikatakan bahwa bahkan pemuja surgawi tingkat ketujuh harus bergabung dengan orang lain untuk melawan histeria, dan terlebih lagi harus bergantung pada kekuatan Flaming Frost Realm. Bagaimana mungkin pemuja surgawi tingkat pertama melawannya? Linghan buru-buru mengulurkan tangan, dan Void itu langsung dihaluskan dengan lambaian tangannya. Ledakan. Meski begitu, Linghan masih merasakan ruang bergetar, dan ketika gelombang energi lewat, wajahnya menjadi pucat tanpa sadar, dan dia merasa sangat tidak nyaman hingga ingin memuntahkan darah. Histeria terlalu kuat, gelombang kejut melintasi angkasa bisa membuat Linghan, yang memiliki kekuatan tingkat ketiga, ingin memuntahkan darah. Itu benar-benar mengerikan. Linghan tersentak. Saat itu, histeria dengan tepat mengikuti mercusuar alam surgawi untuk menemukannya. Untungnya, Zhou Heng ada di sana saat itu. Jika tidak, seandainya tentakel histeria menembus ke dalam dimensi, kerusakan yang ditimbulkan akan sangat mengerikan. Void adalah wilayah histeria. Linghan dapat dengan bebas melakukan perjalanan antar dimensi itu karena dia memiliki kekuatan dimensi yang tak terbatas di dalam tubuhnya, dan dengan demikian dapat pergi ke dimensi manapun yang dia pilih. Histeria tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat, tetapi itu adalah dimensi itu sendiri, dan tidak akan pernah tersesat di Void, paling banyak hanya akan tidak dapat menemukan keluar. Tampaknya melintasi antar dimensi juga berbahaya karena disitulah letak keberadaan paling menakutkan di dunia, histeria. Linghan duduk di lautan api, menarik napas beberapa kali, lalu mengamati lingkungan sekitarnya. Di mana tempat ini? Dia melangkah keluar dari area yang dilanda lautan api, yang memakan waktu lebih dari setahun. Tempat ini hanya ditutupi oleh lautan api, dan tidak ada yang lain. Bahkan jika yang mulia surgawi tingkat kedua akan datang ke sini, itu juga tak tertahankan baginya. Ini bisa dianggap sebagai zona bahaya dunia. Apa yang terbakar bukanlah regulasi, melainkan kekuatan dimensi yang meletus dalam bentuk api. Apakah itu api, es, kilat, atau peraturan lainnya? Itu sebenarnya adalah bentuk energi yang selalu ditekankan oleh wali. Baru saat itulah Linghan berjalan ke dimensi tingkat tinggi yang ingin dia tuju, yang disebut Intense Blaze Realm. Di antara dimensi tingkat tinggi, ia menempati peringkat ke-19, yang masih tergolong sangat tinggi. Dia melepaskan semua wanita, dan saat mereka pergi jalan-jalan, dia mencari devouring metal. Mengapa dia memilih dimensi ini? Itu karena dimensi ini telah menghasilkan paling sedikit yang mulia surgawi di antara semua dimensi tingkat tinggi. Oleh karena itu, kemungkinan adanya devouring metal akan lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi lain. Semua orang terus mencarinya dan berkultivasi seperti yang mereka lakukan. Bagaimanapun, ini adalah dimensi tingkat tinggi dengan ki spiritual yang melimpah. Tahun demi tahun, mereka terus mencari. Dan setelah hampir 70.000 tahun, mereka akhirnya menemukan sepotong devouring metal. Namun, Linghan tidak puas, karena saat ini ada juga Hunniu selain permaisuri. Adapun anjing hitam besar, kaisar hujan, dan lainnya, Linghan tidak akan mengkhawatirkan mereka,
dia tidak bisa menjadi orang yang mengurus semuanya. Ling Han mengeluarkan sejumlah besar logam ketuhanan untuk dikonsumsi oleh Devouring Metal. Dengan kekayaan dan kekuatannya saat ini, Devouring Metal adalah masalah sepele untuk naik ke level berikutnya, dan hanya butuh beberapa ribu tahun. Pedang yang terbuat dari Devouring Metal ini berhasil diubah menjadi alat penghormatan surgawi. Pedang ini diberikan kepada permaisuri, Hunyu tidak bisa bersaing. Siapa yang meminta permaisuri untuk membesarkan putrinya yang berharga, menekan Hunyu sampai-sampai dia kehilangan semua gagasan untuk membuat ulah. Hunyu hanya bisa meminta Ling Han untuk bekerja lebih keras agar dia juga bisa melahirkan bayi laki-laki yang sehat secepat mungkin. Namun, mereka telah mencari di sini selama lebih dari 70.000 tahun, tetapi tidak berhasil, jadi mereka pindah ke dimensi berikutnya. Kali ini, Ling Han tidak secara langsung melintasi antar dimensi. Dia telah memutuskan bahwa kecuali dia tidak memiliki alternatif lain, dia akan dengan patuh melakukan perjalanan melalui lorong dua alam. Setelah menghabiskan lebih dari 600.000 tahun di dimensi ini, mereka akhirnya menemukan bagian lain dari Devouring Metal. Hunyu dengan senang hati mengambilnya dan merawatnya sendiri. Mereka semua memiliki tujuan yang jelas sebelumnya. Tetapi sekarang setelah mereka mendapatkan dua alat yang sangat berharga, mereka tiba-tiba menjadi diam. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Semua wanita memandang Ling Han. Ling Han berpikir sejenak, dan berkata, ayo kembali ke Flaming Frost Realm dan lihat di sana. Setelah pergi begitu lama, tidak ada yang tahu perubahan apa yang terjadi di tempat itu. Selain itu, kami ingin mendapatkan lebih banyak segel yang mulia surgawi, yang juga mengharuskan kami untuk kembali ke sana. Semua wanita mengangguk. Mereka tahu bahwa Ling Han dapat melintasi ruang angkasa, jadi mereka tidak perlu khawatir diserang oleh para elit. Ling Han mengatur orang tuanya dan orang lain untuk hidup di dimensi ini. Dia akan datang untuk membawa mereka kembali begitu dia menyelesaikan masalahnya di Flaming Frost Realm. Ribuan tahun kemudian, Ling Han dan para wanita berjalan melewati dimensi, dan kembali ke Flaming Frost Realm. Ling Han sangat rendah hati. Sekarang tidak ada ancaman histeria, semua yang mulia surgawi memasuki ritme perselisihan internal. Mau bagaimana lagi, karena yang mulia surgawi juga memiliki motif egois, beberapa ingin bersaing untuk sumber daya kultivasi untuk keturunan mereka, sementara beberapa akan menjarah segel yang mulia surgawi. Awalnya, kehadiran histeria adalah tekanan yang memaksa yang mulia surgawi untuk bersatu, tetapi sekarang setelah tekanan itu hilang, keinginan orang-orang secara alami bubar. Ling Han pertama kali pergi ke Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Dia sudah lama tidak melihat putrinya, dan sangat merindukannya. Namun, setelah dia datang ke Akademi Bela Diri, dia menyadari bahwa pengabdiannya sia-sia karena Ling Si pergi untuk pelatihan. Yi, bukankah ini Little Han? Di belakangnya, suara anjing hitam besar terdengar. Chapter 2809 Pengurangan yang menakutkan. Pergi dan temukan keledai hitam itu, dan minta dia bertanya pada senior Zhou Heng, kata Ling Han. Ada sejumlah yang mulia surgawi tingkat tinggi yang mengincar Ling Han sekarang, jadi mengungkapkan dirinya di depan umum akan terlalu berbahaya. Anjing hitam besar itu mengangguk, dan baru saja hendak berbalik dan pergi ketika dia segera berhenti lagi, dan berseru, benar. Kakek anjing hampir melupakan bisnis yang sebenarnya. Bisnis apa yang sebenarnya? Tuan Yuan Sheng telah menemukan makam pemuja surgawi kuno dari catatan sejarah. Sangat mungkin ada segel yang mulia surgawi di dalamnya. Anjing hitam besar itu mengungkapkan berita yang mengejutkan. Mata Ling Han berbinar. Apakah Anda yakin itu dapat diandalkan? Raja surgawi sudah abadi, apalagi yang mulia surgawi. Bagaimana mereka akan mati? Anjing hitam besar itu mengangguk. Itu adalah yang mulia surgawi tingkat kelima. Masalah besar muncul ketika dia mencoba menerobos ke tingkat ke-6, dan itulah yang menyebabkan kematiannya. Ada banyak sekali catatan sejarah yang dapat membuktikan hal ini.
Tetapi Yang Mulia Surgawi ini tidak memiliki anak atau murid, jadi tidak ada yang tahu di mana dia dimakamkan. Itu sampai badai energi yang baru-baru ini meningkat. Itu bahkan telah mempengaruhi berbagai tempat di Flaming Frost Realm, dan baru setelah itu tempat pemakamannya akhirnya terlihat terang lagi. Ling Han berpikir sejenak, mengikuti teori itu, bukankah kita satu-satunya yang akan mengincar makam ini? Seharusnya ada cukup banyak. Anjing hitam besar itu mengangguk. Jadi, Tuan Yuan Sheng ingin mencari bantuan. Awalnya, kakek anjing ingin menemukan putramu. Namun, karena kamu sudah kembali sekarang, kakek anjing mengundangmu secara langsung. Tentu, Ling Han setuju dengan tegas. Kamu pergi dan temukan keledai hitam itu dulu. Anjing hitam besar itu segera pergi, dan kembali beberapa hari kemudian. Ling Han hanya membicarakan kemungkinan ini kepada keledai hitam besar, dan menyuruhnya menyampaikan pesan itu kepada Zhou Heng. Adapun apakah Zhou Heng menerimanya atau tidak, itu pasti tidak diketahui untuk saat ini. Ling Han memberi isyarat kepada putranya juga. Ling Jiangshui saat ini berada di Akademi Bela Diri. Dia ingin menjadi guru yang baik, dan sering mengajar murid di sana. Kelompok itu berangkat, bertemu dengan Karmic Life Heavenly Venerable, dan mereka berangkat menuju makam Heavenly Venerable kuno itu. Saat Ling Han bepergian, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Badai energi ini benar-benar memiliki efek luar biasa pada Flaming Frost Realm. Sejumlah besar bentuk dan bentuk medan yang tak terbayangkan telah muncul di sini. Ada gunung yang tergantung terbalik dan lautan di langit, benar-benar memberontak terhadap logika. Di antara kelompok mereka, ada Ling Han, Permaisuri, Ling Jiangshui, Hun Niu, Karmic Life Heavenly Venerable, dan anjing hitam besar, yang berjumlah 6 Heavenly Venerable. Karmic Life Heavenly Venerable baru saja naik ke second tier. Oleh karena itu, mereka memiliki kecakapan pertempuran dari 1 Venerate Surgawi tingkat ketiga dan 3 Venerate Surgawi tingkat kedua, yang sudah dianggap sebagai tim yang cukup kuat. Tetapi mengingat bahwa pasti akan ada yang mulia tingkat keempat yang bergerak, dan bahkan yang mulia tingkat kelima dapat muncul, mereka tidak berani terlalu ceroboh. Mereka semua sengaja tidak menonjolkan diri, maju menuju tujuan mereka. Beberapa bulan kemudian, mereka tiba. Awalnya, itu tidak akan memakan banyak waktu sama sekali. Namun, karena dampak yang disebabkan oleh badai energi, ruang di Flaming Frost Realm benar-benar kacau. Jika seseorang dengan gegabah maju ke satu arah, kemungkinan besar dia akan menyadari bahwa dia sedang menuju ke arah yang salah sama sekali. Setelah setiap bagian dari perjalanan mereka harus berhenti untuk memeriksa apakah mereka masih bergerak ke arah yang benar. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi efisiensi perjalanan mereka, menyebabkan apa yang semula merupakan perjalanan beberapa hari menjadi beberapa bulan. Efek semacam ini pasti akan hilang perlahan, tapi mungkin butuh beberapa ratus juta, atau bahkan puluhan miliar tahun. Awalnya, ini adalah dataran tinggi yang sangat besar, tetapi sekarang telah menjadi lautan api. Api melonjak ke langit, tetapi jika seseorang terbang ke langit, mereka akan dapat melihat bahwa sisi lain lautan api adalah wilayah es yang tak terbatas, dengan salju beterbangan ribuan kilometer, dipenuhi dengan es dingin. Di mana lautan api dan dataran es bertemu, ada jurang besar yang terlihat seperti mulut besar. Jurang ini masih terus melebar, seolah-olah mulut besar terbuka, membuat semua orang yang melihatnya merinding. Namun, ada cahaya cemerlang yang melonjak dari dalam teluk, memancarkan udara yang luar biasa megah. Ini pasti dari tingkat yang mulia surgawi. Chapter 2810. Memperbaiki meterai ke-8. Ayo pergi. Mereka menuju ke jurang yang lebar itu. Ling Han dan Permaisuri telah mengubah penampilan mereka, dan membuat sedikit perubahan pada aura mereka. Saat ini, Ling Han adalah target yang terlalu besar, dan seseorang hanya perlu melihat Permaisuri, dan mereka dapat menebak bahwa orang lain itu pastilah Ling Han.
Dengan demikian, mereka hanya bisa membuat beberapa perubahan pada penampilan dan aura mereka untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Untuk apa semua orang di sini, apalagi itu selain segel yang mulia surgawi, Ling Han sendiri punya satu, kelompok itu memasuki jurang, dan semuanya menyalurkan kekuatan kolosal mereka ke dalam pertahanan untuk melindungi diri dari kondisi lingkungan yang mengerikan di sini. Lingkungan di sini benar-benar mengerikan. Di satu sisi, ada kobaran api, dan di sisi lain, ada es yang menusuk tulang. Dua kekuatan yang benar-benar berlawanan berlaku pada satu waktu yang sama akan menjadi siksaan yang tak terlukiskan, jadi mereka harus menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawannya. Jika tidak, satu sisi tubuh mereka akan terbakar habis, sementara sisi lainnya akan membeku menjadi es. Kekuatan surgawi yang mulia tingkat hanya bisa dilawan oleh yang mulia surgawi. Syukurlah, semua orang tidak terlalu lemah, dan tidak sulit bagi mereka untuk menghadapi tekanan semacam ini. Namun, jika pertempuran dimulai di sini, pasti tidak akan ada banyak pemuja surgawi tingkat pertama yang dapat melepaskan lebih dari 50% kecakapan pertempuran mereka yang biasa. Jurang ini sangat besar dan dalam. Semua orang turun sekitar 1 jam sebelum mereka akhirnya bisa melihat permukaan tanah. Di sini, lingkungan yang sangat mengerikan akhirnya berubah menjadi lebih baik, tetapi aura agung yang luas menyebar tanpa henti, dan seseorang tanpa sadar akan merasa hormat. Apakah itu aura dari yang mulia surgawi itu? Dia sudah mati lebih dari 100 zaman, tapi auranya masih ada. Yang mulia tingkat kelima telah benar-benar melampaui kefanaan dan mengambil langkah menuju keabadian. Semua orang merasa sedih. Masih belum diketahui di mana yang mulia surgawi ini sebenarnya dikuburkan, tetapi aura agung ini sudah begitu melonjak seperti lautan sehingga orang lain hanya bisa terkesiap dengan takjub. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai dataran, tetapi tidak terlalu datar dan mulus. Ada beberapa batu tajam yang menonjol keluar dari tanah. Meskipun mereka tidak ditempatkan sangat berdekatan dan berwarna gelap, mereka memberikan perasaan tidak nyaman. Kemana kita pergi dari sini? Semua orang bermasalah. Ini dataran, dan mereka bisa pergi ke segala arah. Tapi arah mana yang benar? Arah mana saja kalau begitu, kata Ling Han. Mungkinkah seseorang begitu santai saat menjelajahi makam pemuja surgawi kuno? Tetapi ketika semua orang memikirkannya, mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Jadi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak bersikap biasa saja? Kemudian, mereka hanya akan memilih beberapa arah dan berangkat. Mengikuti naluri, Ling Han menemukan arah, dan dengan demikian semua orang maju ke arah ini. Ayah, saya mendengar bahwa Anda telah memberi saya seorang adik perempuan. Ling Jiangsui mendekatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di Akademi Bela Diri Paramount Dunia dan mengajar murid di sana. Dia belum pernah kembali ke kota Ling sekalipun, dan tidak diketahui berapa kali Helian Sungsue mengeluh tentang putra pemberontak dan tidak berbakti ini yang sekarang tidak lagi menginginkan ibunya setelah mendapatkan seorang istri. Karenanya, dia belum bertemu Ling Xi. Ling Han mengangguk, jauh lebih tampan darimu. Ekspresi Ling Jiangsui tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Putrimu yang berharga adalah harta karun, tetapi mengapa kamu harus membandingkan kami? Siapa di dunia ini yang telah saya sakiti? Ayah, bukankah aku baru saja tidak kembali menemui kalian selama beberapa tahun? Apakah Anda harus mengatakan itu? Ling Han tertawa, dan berkomunikasi dengannya melalui perasaan surgawi. Nama kakakmu adalah Ling Xi, dan dia saat ini berada di Akademi Bela Diri. Apa? Ling Jiangsui langsung terkejut. Ling Xi adalah saudara perempuanku. Dia tahu tentang Ling Xi. Dia terlalu terkenal. Tidak hanya dia secara terbuka diakui sebagai gadis tercantik di Akademi Bela Diri, bakat alaminya dalam kultivasi juga sangat kuat. Dikatakan bahwa seseorang telah mengincar Ling Xi, dan pernah memanfaatkan fakta bahwa dia telah berlatih di luar, ingin menjatuhkannya dengan paksa. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya?
Raja Surgawi Langit ke-6 telah bergerak, tetapi dia dipukuli secara mengerikan oleh Raja Surgawi Surga ketiga, dan kemudian diseret kembali ke Akademi Bela Diri. Dia dengan patuh mengakui apa yang telah dia lakukan, dan dengan rela menerima hukumannya. Semua orang menebak bahwa pasti ada yang mulia surgawi yang kuat berdiri di belakang Lingxi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan surga ke-6 ketika tingkat kultivasinya hanya surga ketiga? Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Lingxi adalah saudara perempuannya sendiri, Ling Jiangsui secara alami mengerti. Yang mulia surgawi yang berdiri di belakang Lingxi ini sebenarnya adalah orang tuanya. Ayah, kamu benar-benar bias, serunya cemburu. Ling Han tertawa, kakakmu perempuan, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan pria kasar sepertimu? Ketika Ling Han memiliki kemampuan untuk memindahkan dunia kecil, Ling Jiangsui telah maju ke tingkat yang mulia surgawi, jadi dia tidak perlu repot sama sekali. Ling Jiangsui secara alami juga mengetahui hal ini. Jadi, dia hanya menggerutu. Saat ayah dan anak itu berbicara, sebuah gunung besar segera muncul di depan mereka. Gunung ini juga cukup aneh. Itu bulat dan montok, seperti mangkuk yang terbalik. Jika dilihat lebih dekat, ini bukanlah gunung, melainkan gundukan kuburan raksasa. Ada beberapa pola berurat emas di gundukan kuburan, dan kadang-kadang berkedip dengan irama misterius. Yi, kita berhasil menemukan tempat itu hanya dengan berjalan-jalan. Semua orang terkejut. Keberuntungan mereka terlalu bagus, bukan? Mari kita lihat apakah ada pintu masuk. Namun, Ling Han hanya menatap kosong pada pola urat di gundukan kuburan raksasa, merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya yang memberinya pencerahan tanpa batas. Segel ke-8 bergerak dengan gelisah, dan benar-benar tampak seperti perlahan membaik. Ling Han, semua orang melihat ke arahnya. Ling Han mengangguk. Kalian bisa pergi dan mencari dulu. Jika Anda bisa masuk, Anda tidak perlu menunggu saya. Inspirasi tiba-tiba datang kepadaku, dan aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Semua orang tidak bisa mengerti, tetapi karena Ling Han mengatakan itu, mereka juga tidak akan memaksa Ling Han dengan paksa. Hati-hati, kata semua orang. Kalian juga berhati-hatilah, jawab Ling Han juga. Sekarang bukan saatnya semua orang bergabung melawan histeria. Setiap orang hanya bekerja untuk keinginan mereka sendiri. Mereka semua mengangguk dan pergi. Ling Han duduk dalam posisi bersila, menatap gundukan kuburan raksasa. Pencerahan tanpa akhir muncul di dalam hatinya. Meterai ke-8 memang menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Itu berkelap-kelip dengan cahaya, dan ada perasaan misteri mendalam yang tak terbatas tentangnya. Waktu berlalu dengan tenang, dan segel ke-8 perlahan membaik. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi bisa diterima oleh Ling Han. Dia merasa seperti ada resonansi antara keinginannya dan gundukan raksasa ini, dan itulah mengapa pencerahan datang kepadanya, dan dia bahkan mampu memperbaiki segel yang mulia surgawi. Namun, ini juga karena Ling Han telah mempelajari segel ke-8 terus-menerus selama bertahun-tahun, dan telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mempelajarinya. Kalau tidak, pencerahan yang tiba-tiba ini tidak akan datang kepadanya, dan semuanya tidak akan berjalan mulus. Dia mengungkapkan sedikit senyum. Saat tingkat resonansi menjadi semakin dalam, apresiasinya juga menjadi semakin dalam. Memperbaiki segel ke-8 juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Setengah tahun kemudian, Ling Han tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Segel ke-8 akhirnya selesai. Dia mencoba untuk menggunakan segel ke-8 untuk kekuatan unik dari Flaming Frost Realm, menguji untuk melihat seberapa jauh segel ini dapat mempercepat kecepatan kultivasinya. Hasilnya mengejutkannya, 27 kali. Harus diketahui bahwa segel ke-9 yang telah dipelihara dari darah, daging, esensi, dan jiwa dari Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya hanya berhasil meningkatkan efisiensi hanya 15 kali. Ini praktis 2 kali lipat. Ling Han tertegun. Ini terlalu luar biasa.
Itu tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasi, ketika digunakan untuk meningkatkan kecakapan pertempuran, dorongan yang diberikan oleh segel ke-8 juga akan menyebabkan skala peningkatan kecakapan pertempurannya menjadi sangat mengejutkan. Seperti yang diharapkan, apa yang benar-benar miliknya akan menjadi yang paling kuat. Mengapa segel ke-8 begitu kuat? Itu karena dia diasuh oleh Ling Han sendiri, jadi itu yang paling cocok untuknya. Bahkan jika dia menggalinya, dan Ling Jiangshui mewarisinya, itu sudah cukup mengesankan jika Ling Jiangshui bahkan berhasil melepaskan efisiensi lebih dari selusin kali. Ling Han sangat senang, dia benar-benar datang ke sini. Bahkan jika tidak ada lagi yang bisa diperoleh, hanya ini saja yang sudah layak untuk perjalanan. Untuk apa kau tertawa? Sangat berisik. Sebuah suara terdengar di belakang Ling Han. Bersambung ke chapter 2811. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.